lagi nih bersama saya Eunika Julia, dan kali ini aku akan ngebahas nih tentang berita yang gak kalah pentingnya, gak kalah menariknya, gak kalah pentingnya bagi perusahaan, yaitu analisa strategi. Nah, analisa strategi ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu corporate structure, joint venture, dan strategic alliance. Nah, apa sih ketiga hal ini buat perusahaan? Kali ini kita akan ngebahas dulu nih mengenai corporate strategy. So, let's check this out. Mengantarkan Indonesia ke puncak kejayaan. Karena dimanapun dan kapanpun, kami selalu hadir melayani dengan setulus hati. Nah, setelah kita melihat mengenai profil dari Bank BRI, saya akan menjelaskan tentang corporate restructuring sendiri. Corporate restructuring merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat berkembang atau minimal dapat beradaptasi dengan kondisi yang dihadapi. Di dalam untuk memperbaiki tersebut terdapat 3 aspek perusahaan. Yang pertama, aset atau portofolio, yang kedua, modal atau keuangan, dan yang ketiga, manajemen atau organisasi. Kali ini saya akan membahas mengenai Bank BRI yang merestrukturisasi kredit pinjaman ke UMKM, di mana latar belakang tersebut berdasarkan akibat dari dampak COVID-19 ini, mana Bank BRI sebagai lembaga keuangan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia telah menyusun kebijakan internal sebagai implementasi dari POJK, yang dimana disampaikan bahwa bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terdampak pada COVID-19 ini. Dan sebagai bank yang memiliki fokus terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini, BRI berkomitmen secara terus-menerus melakukan upaya penyelamatan dan membangkitkan UMKM akibat dari dampak COVID-19 ini. Dan usaha mikro, kecil, dan menengah ini memiliki peran yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sebab UMKM dapat menciptakan perluasan penyediaan pekerjaan atau penyerapan tenaga kerja dan pembentukan produk domestik bruto atau PDB, sehingga penyedia jaring pengaman terutama bagi masyarakat yang berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang produktif. Di dalam restrukturisasi tersebut terdapat tujuan di mana PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI ini melakukan restrukturisasi kredit pinjaman untuk meningkatkan kekuatan ekonomi perusahaan agar tetap berjalan dan tidak menutup kemungkinan kedepannya akan menjadi peluang investasi di sektor perbankan secara tidak langsung. Dalam dunia perbankan ada namanya restrukturisasi kredit, yaitu upaya perbaikan kredit terhadap debitur atau nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Beberapa cara dapat dilakukan, diantaranya adalah penurunan suku bunga bank, lalu ada perpanjangan waktu kredit, ada juga pemotongan atau pengurangan terhadap tunggakan bunga maupun tunggakan pokok. PT Bank Rakyat Indonesia sendiri itu memberikan restrukturisasi kredit kepada pelaku UMKM yang terkena dampak COVID-19. Lalu saya akan menjelaskan mengenai proses restrukturisasi oleh corporate atau corporate restructuring, yaitu ada 4 skema yang dilakukan. Yang pertama adalah apabila omsetnya menurun sebesar 30%, maka ia akan mendapatkan bantuan berupa penurunan bunga dan juga penundaan angsuran. Yang kedua adalah apabila omsetnya menurun sekitar 30-50%, maka ia akan mendapatkan bantuan berupa penundaan angsuran dan juga penurunan bunga, tetapi tetap dibayarkan. Skema yang ketiga
Apabila penurunan usahanya sebesar 50-75%, maka akan mendapatkan bantuan berupa penundaan angsuran dan bunga selama 6 bulan. Skema yang terakhir atau yang keempat itu adalah apabila penurunan omsetnya sebesar 75%, maka ia akan mendapatkan bantuan berupa penundaan angsuran maupun bunga selama 1 tahun. Kriterianya adalah sebagai berikut. Debitur maupun nasabah yang mengalami dampak terhadap usahanya akibat dari COVID-19, dan kedua adalah usahanya beretikat baik, kooperatif terhadap restrukturisasi yang dijalankan. Kemudian, saya akan membahas mengenai hasil dari corporate restructuring. Nah, PT Bank Rakyat Indonesia sendiri itu memberikan bantuan sebesar 191,27 juta yang diberikan kepada 2,93 juta nasabah. Bantuannya berupa subsidi gaji dan juga buruh. Itu dilakukan secara 2 fase. Fase pertama diberikan kepada perorangan sebesar Rp600.000 dan juga fase kedua diberikan perorangan sebesar 2,4 juta rupiah. Semua itu dilakukan untuk membantu usaha mereka yang terkena dampak COVID-19 ini, sehingga kedepannya UMKM dapat membantu pemulihan ekonomi nasional Indonesia, karena UMKM sendiri merupakan salah satu acuan ataupun dia sebagai bantuan begitu agar ekonomi Indonesia dapat lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, setelah kita mendengar nih penjelasan tentang corporate structure, lalu yang langkah kedua yaitu joint venture. Apa sih fungsinya joint venture? Apa sih keuntungan joint venture di perusahaan? Kalian penasaran? Ini dia rekan saya akan menjelaskan. So, let's check this out. With our partners, we will turn our words into actions to positively impact the communities we live in. This is our heart. And with our sincere heart, we want to help shape the world by enhancing quality of life and contributing to a healthier future. Selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai joint venture. Pertama, saya akan bahas mengenai apa yang dimaksud dengan joint venture itu sendiri. Joint venture merupakan suatu usaha atau bisnis yang didirikan oleh 2 atau bahkan lebih entitas untuk menyelenggarakan bisnis secara bersama-sama dalam jangka waktu tertentu. Sistem ini biasanya akan berakhir setelah tujuan-tujuan tersebut dapat terpenuhi, kecuali para pihak ingin terus melakukan kerjasama. Ya, selanjutnya akan membahas mengenai latar belakang perusahaan. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai latar belakang perusahaan yang kami pilih. Pertama, ada perusahaan Indofood. Di sini perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur itu didirikan pada tahun 1990 dengan produk yang paling terkenal hingga saat ini yaitu produk mie instan. Yang kedua adalah perusahaan Nestle. Nestle Indonesia merupakan anak perusahaan dari Nestle yang berada di Swiss dan mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1971. Dan yang melatar belakangi kerjasama antara pihak Indofood dengan Nestle adalah untuk menciptakan peluang untuk memperbesar pangsa pasar, khususnya di bagian produk makanan. Sebab dua perusahaan ini saling memanfaatkan dan mengembangkan kekuatan yang dimiliki mereka masing-masing. Dan yang terakhir adalah tujuan yang membuat Indofood CBP Sukses Makmur menjalin kerjasama dengan Nestle Indonesia adalah agar perusahaan yang memberikan kekuatan ekonomi kepada perusahaan induk sama-sama mendapatkan keuntungan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Feilin. Nah, sekarang kita akan membahas proses terjadinya joint venture PT Indofood Sukses Makmur Terbuka dan PT Nestle Indonesia.
Joint venture ini terjadi karena pada tahun 1998, bisnis PT Indofood mengalami kejatuhan. Pimpinan PT Indofood harus menyerahkan sekitar 108 perusahaan ke pemerintah guna membayar hutang sebesar 52,7 triliun rupiah. Namun, hanya sebagian kecil saja saham yang diserahkan ke Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Beberapa tahun setelah krisis, PT Indofood sukses makmur mulai bangkit kembali. Pada tahun 2005, PT Indofood sukses makmur terbuka menyetujui kesepakatan dengan PT Nestle Indonesia yang merupakan anak perusahaan asal Swiss yaitu Nestle SA untuk mendirikan perusahaan joint venture yang bergerak di bidang manufaktur, penjualan, pemasaran, dan distribusi produk kuliner di Indonesia maupun untuk ekspor. Kedua perusahaan sama-sama memiliki 50% saham di perusahaan yang diberi nama PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia. Baik Indofood maupun Nestle, mereka percaya dapat bersaing secara lebih efektif di kerjasama ini. Indofood sukses makmur memberikan lisensi penggunaan merek-mereknya untuk produk kuliner seperti Indofood, piring lombok, dan lainnya untuk perusahaan baru ini. Sementara Nestle memberikan lisensi penggunaan merek Maggi. Nah, sekarang kita akan membahas hasil dari joint venture antara PT Indofood Sukses Makmur Terbuka dan PT Nestle Indonesia. Setelah kedua perusahaan bergabung, produk-produk perusahaan semakin laku di pasaran. Perusahaan juga semakin gencar untuk membuat produk-produk baru seperti dari divisi makanan ringan atau snack dengan produk Citato, Ciki, Kitela, Lay's, dan Jets. Sedangkan dari produk mie instan dengan produk Indomie, Supermie, Sarimi, Popmie, dan Sakura. Dan dari divisi susu dengan produk Indomilk, Cap Enak, Nesh Yogurt, dan Indo Es Krim. Pertumbuhan ekonomi dan berbagai potensinya menciptakan situasi yang penuh peluang sekaligus menantang. Namun, pada tahun 2018, PT Nestle Indonesia dan PT Indofood Sukses Makmur Terbuka sepakat untuk mengakhiri kerjasama joint venture-nya yaitu Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia Tanichi. Untuk pembagian sahamnya, usai persyaratan perjanjian bisnis terpenuhi, maka pembagian anak perusahaan akan dibagi juga antara Maggi dan Nichi. Nichi akan menjadi anak perusahaan dari Indofood, sedangkan Maggi akan sepenuhnya dikelola oleh Nestle Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih. Nah, yang terakhir ini nggak kalah pentingnya juga, yaitu strategic alliance. Apa strategic alliance itu? Apakah sama dengan joint venture dan corporate structure? So, ini dia penjelasan rekan saya. Aliansi strategis adalah hubungan antara beberapa kelompok yang memiliki kesamaan tujuan dan melibatkan beberapa bidang bisnis, di mana pihak yang melakukan aliansi ini tidak bersaing secara langsung, walaupun memiliki kesamaan produk atau jasa dan juga target. Hal tersebut membuat para pihak pelaku bisnis yang terkait harus mampu melakukan sesuatu yang lebih baik lagi dari produk sebelumnya dan menimbulkan kerjasama yang baik. Sehingga dengan adanya aliansi ini, maka suatu perusahaan dapat saling membantu terkait dengan kemampuan yang dimiliki setiap masing-masing perusahaan. Bahkan perusahaan yang terkenal dengan ponselnya yang cukup tahan lama, awet, dan juga jaringannya yang cukup luas dan lancar. Namun, sering waktu berjalan, Nokia ini melihat bahwa ponselnya tidak dapat menyaingi Apple, Samsung, dan telepon genggam berbasis Android lainnya.
sehingga ia ingin melakukan aliansi dengan Microsoft yang merupakan pemilik atau perusahaan software terbesar di dunia, dengan harapan mereka dapat menciptakan suatu produk atau model terbaru ponsel cerdas yang dapat menyaingi Apple dan juga Samsung, atau handphone atau telepon genggam dengan berbasis Android lainnya. Tujuan dari Nokia melakukan aliansi dengan Microsoft adalah untuk mengejar ketertinggalan mereka dari Apple dan juga telepon genggam yang berbasis Android. Sekian dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosesnya, yaitu penggabungan ini menguntungkan Microsoft dengan menaikkan harga saham dan meningkatkan pendapatan itu sejumlah 1,2 miliar dengan lisensi OS platform Windows. Ketika Microsoft ini menguntungkan, Nokia ini merasa nggak adil karena faktanya penjualan ponsel mereka itu meningkat di pasar ujung bawah. Nah, kita kan mengira ini akan membantu Nokia untuk bisa menaikkan harga sahamnya, tapi bukan itu masalahnya, karena mereka ini memiliki arus kas negatif, dan ini juga karena pembayaran royalti kepada Nokia itu tidak cukup dan mengimbangi pengeluaran mereka, sehingga merger ini juga berdampak negatif pada harga saham Nokia dan turun menjadi hanya $2 per saham dari $15. Nah, kemitraan cepat ini juga mencoba untuk menyelamatkan perusahaan mereka dari bencana-bencana. Setelah itu, waktu yang dibutuhkan untuk membawa ponsel Nokia ke Windows ini ke pasar memakan waktu lebih dari 8 bulan, dan ini tuh kayak terlalu lama bagi mereka untuk menunggu dari perspektif keuangannya. Nah, penjualan mereka ini juga menurun karena peluncuran yang sangat-sangat lambat di bidangnya mereka. Ini semua menyebabkan penjualan Nokia ke Microsoft sebesar 5,44 miliar ini sepertinya sangat-sangat tidak memungkinkan, sehingga pemenangnya sebenarnya yaitu Microsoft. Saya akan menjelaskan hasilnya. Nah, dari kolaborasi kedua perusahaan itu, mereka mengalami kayak gonca-ganjing gitu. Tetapi yang paling diuntungkan di sini adalah Microsoft-nya daripada Nokia-nya, sehingga yang dimainkan dengan baik itu di pihak Microsoft-nya. Nah, Nokia ini harus diakuisisi oleh Microsoft untuk melindungi platform Windows mereka, karena Nokia ini akan fokus pada sistem Android untuk menyelamatkan perusahaan mereka. Microsoft ini juga membutuhkan akuisisi ini untuk melindungi tempat mereka di industri smartphone ini. Meskipun hingga saat ini mereka kayak masih tertinggal jauh dari model Android dan Google. Nah, ketika Nokia ini nggak putus asa, mereka ini melakukan inovasi-inovasi baru bersama dengan Microsoft itu. Nah, kalian sudah mendengarkan 3 hal yang penting itu sungguh-sungguh sangat bermanfaat loh bagi perusahaan-perusahaan, apalagi ketika teman-teman saya menjelaskan perusahaan yang berbeda-beda. Nah, semoga video ini sangat bermanfaat ya bagi kalian. Akhir kata dari saya, terima kasih. God bless you.